Yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Di hari ke-17 kalau tidak salah, hari ini di bulan Rabiul Akhir, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan ini juga merupakan waktu yang Allah tunjukkan untuk kita semua. Selain beristirahat, juga kita lapor sama Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membacakan hadis keempat, hadis kudusi. Yang ini semuanya adalah mengingatkan kepada kita tentang kehidupan dunia itu hanya sementara. Dan manakala kita sibuk dengan urusan dunia, kita ternyata tidak akan pernah dapat apa-apa. Apalagi pagi-pagi kita sudah bingung, pagi-pagi sudah sedih dengan urusan dunia. Maka kata Allah, ini Allah yang bilang, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudusi, ya bena Adam man asbaha hazinan 'alad dunya lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa orang yang pagi-pagi sedih dengan kehidupan dunia, sebenarnya dia sedang dijauhkan dari Allah. Ada peribahasa sekarang, kita kalau kerja itu bilangnya cari rezeki. Tapi kadang di sisi lain kita melupakan yang punya rezeki. Cari rezeki, bekerja, tapi sholatnya ditinggalkan. Bagaimana mungkin kita mencari sesuatu yang punyanya nggak ditemuin? Bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang kita cari, yang menguasai benda itu kita nggak temui? Logikanya saja kalau kita mencari sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari, kita mesti datang kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan kita. Nah, maka setiap orang yang hidup dalam kehidupan dunia, manakala dia hanya mengurusi urusan dunia, sebetulnya dia tidak pernah bertemu dengan Allah. Dia tidak pernah menemui Allah, hanya sibuk dengan urusan dunia saja. Karena dunia itu semuanya tipuan, Pak. Dunia itu yang berhubungan dengan apapun, baik itu jabatan, kekuasaan, harta, apapun yang ada dalam dunia semuanya merupakan tipuan belaka. Sehingga dalam ungkapan Al-Quran selalu Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi sesungguhnya kita bukan tidak butuh dunia, Pak, bukan. Cuma dalam satu kitab namanya Tanbihul Ghafilin, Faqih Abu Lais pernah mengatakan bahwa dunia ini digambarkan seperti orang tidur. Maka berbahagialah orang yang dibangunkan dari tidurnya. Tuba liman intabaha min raqadatil ghaflah, kata beliau. Berbahagialah orang yang dibangunkan dari tidur lalai. Jadi sebetulnya mana ada orang yang tidur itu siaga, enggak ada, Pak. Tidur kan lalai kita, sehingga kekuatan kita tidak ada lagi pada diri kita. Atau di kalimat lain, sahabat Ali pernah mengucapkan, an-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudara kembarnya mati. Hanya saja, kalau mati itu tidak dikembalikan ruhnya, namun pada saat dia terbangun, maka Allah kembalikan. Sehingga apa yang dibaca? Kalau Bapak bangun tidur, apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi kita tidur itu mati, Pak. Sehingga dalam tidur yang kita alami mungkin salah satu di antara dua. Yang pertama mimpi indah atau mimpi buruk, atau sama sekali nggak mimpi. Tidurnya lelap banget. Nah, dalam kehidupan dunia itu Allah gambarkan seperti itu kita. Di dunia ini ada orang yang mimpi buruk, ada yang mimpi indah, ada juga sama sekali nggak mimpi. Lalu kalau kita membahasakan mimpi dan menjadi kosakatanya ada impian, impian itu berarti dalam kenyataan ada apa enggak? Gak bakalan ketemu, Pak. Namanya impian adanya di tidur, mimpi. Sehingga banyak orang yang bermimpi dengan urusan dunia, kata sahabat Ali, an-nasu kulluhum niyamun fa idza matu intabahu. Hati-hati, Pak. Dunia ini digambarkan seperti orang tidur, manakala mati baru bangun.
Artinya orang kalau sudah terlelap dengan tidur dunia, dia nggak bakalan sadar. Kapan sadarnya? Pada saat mati dia baru sadar bahwa dunia tidak ada yang dibawa. Ternyata alam akhirat itu mulai dari kematian dia merasakan bahwa itulah alam nyata. Dunia kan tempat mimpi katanya. Lalu pada saat orang mati, maka kata sahabat Ali, setiap manusia yang hidup digambarkan seperti orang tidur dan bangunnya pada saat mati. Di sana tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Selama hidup kita kadang mimpi ya, dibantu sama orang, mimpi disenengin sama orang. Bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita harapkan bisa membantu kita. Manakala kita mati, tak ada satupun yang bisa kita andalkan. Baik itu jabatan, kekuasaan, harta, bahkan keluarga terdekat sekalipun. Mana ada orang mati, ada yang mau nemenin, Pak. Manakala mati, nyawanya dicabut, nama saja sudah tidak dikenang. Nama saja sudah mulai tidak disebut sama orang. Yang ada, orang mengatakan almarhum atau almarhumah. Namanya belakangan, Pak. Nah, oleh karenanya kita di dunia ini coba tata hidup kita agar pada saat kita mati, nggak mungkin hidup selamanya, Pak, kita pasti mati. Kita ini pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ada kalimatnya ada dua loh. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, maka barang siapa orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, maka dia akan mendapatkan surga, dialah yang betul-betul berbahagia. Artinya tempat kita hanya satu di antara dua dan tidak ada pilihan lain. Bahkan manakala kita di sana jadi di dunia jadi orang pinter, di dunia jadi orang berkuasa, dan di sana mah nggak bisa milih, Pak. Manakala kita mati, kita misalkan nih, nah kemarin ada cerita, saya punya cerita sedikit yang berkenaan dengan kekuasaan orang mati. Pada saat meninggal, ini keluarganya ada yang ngomong, kebetulan saya yang mengurusi jenazahnya. Bilang, Pak Kiai mohon maaf, ini nanti jenazah ini kalau bisa dibelikan kain kapan yang paling bagus. Saya katakan, Mang kenapa? Ya pokoknya mah kita pengen aja keluarganya memberikan yang terbaik. Saya katakan, sebenarnya kalau kita berpikir yang bermanfaat dipakai yang bagus itu pada saat hidup, bukan pada saat mati. Dan pada saat mati mau baju bagus seperti apapun, ya tetap aja busuk-busuk juga. Bahkan kalau kita melihat dari sisi fikih, membungkus jenazah itu sebaiknya dengan kain yang paling murah. Kadang kita terlalu mempertontonkan lahiriah. Ada anaknya bangga kalau bapak ibunya dikuburkan di kelas nomor 1, paling depan. Apalagi sekarang kan di Kerawang tuh ya, khusus kuburan Muslim Al-Azhar ya, 500 juta. Tapi kan nggak ada AC-nya juga, Pak. Nggak ada warung juga, nggak ada ATM juga. Ini kadang kita bangga dengan lahiriah, lalu manfaat buat orang mati apa? Manfaat orang mati itu membawa amal yang dia perbuat semasa hidup. Kalau ada doa, doa itu sampai, dan itu merupakan sumbangan. Nah kalau sumbangan terserahlah. Ada orang yang nyumbang doa sehari sampai 7 hari. Setelah 7 hari lupa. Bahkan yang paling menyakitkan, mohon maaf Pak, mohon maaf kalau bahasa saya terlalu kasar. Bahkan yang sangat menyakitkan kita mana saat kita mati nanti, ada keluarga yang kagak mau ngedoain kita. Sibuk ngundang orang dari masjid, jamaah dari masjid, jamaah baca tahlil, baca tahmid, kirim doa, tapi keluarganya hanya sibuk ngurusin kue. Sakit banget kita. Boleh saja mereka berdoa dan insya Allah sampai. Ada yang gak percaya doa gak sampai, ngacung, biar saya doain. Pulangnya kesenggol sama mobil, trailer lagi yang nyenggol. Pasti kagak diaminin. Kenapa? Karena takut takut terjadi.
Ini dulu saya ada punya teman Pak, culas banget gitu. Lagi ceramah ada orang yang ngacung, Pak Ustadz saya nggak percaya doa itu sampai. Oh ya sudah, nanti saya doakan kamu pulang dari sini jatuh dari motor. Baru 10 meter kepleset Pak, betulan motornya, jungkir balik. Semua doa sampai, insya Allah, kepada orang hidup, kepada orang mati. Bahkan dalam Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, dalam sholat jenazah itu kan ada doa buat jenazah Pak. Di takbir yang kedua, di takbir yang ketiga ya. Yang pertama Fatihah, yang kedua sholawat, yang ketiga doa. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu tandanya bahwa doa sampai kepada siapapun, baik orang hidup ataupun orang mati. Baik, kita akan lanjut baca hadis qudsi. Insyaallah sampai jam 1 kurang 20 menit ya. Karena tadi duhurnya 41 ya. Ya, di korting lah. Lam yazdad minallahi illa bu'dan wa fid dunya kaddan. Barang siapa orang yang hidup prihatin dengan dunia, ternyata di dunianya malah susah, Pak. Ternyata orang-orang yang rakus, orang-orang yang hanya mikirin urusan dunia, hidupnya gak pernah seneng Pak. Kapan senengnya? Yang ini takut, ini takut, ini takut. Kagak ada bakalan senengnya tuh. Makanya dunia mah biasa aja Pak. Dan dunia mah gak bakalan ketuker Pak. Manakala kita mengambil hak orang, namanya juga hak orang bukan punya kita. Segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, yakin sampai sama kita. Manakala barang itu tidak ditakdirkan sehingga kita melakukan sesuatu, jadi barang haram. Korupsi, ngambil hak orang, dan bukan rezekinya dia. Rizki itu semua akan sampai kepada pemiliknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa lihat kalimatnya, wa ya'lamu mustaqarraha. Rizki itu yang dibuat oleh Allah, tahu tempat di mana dia akan mendarat. Bila nemu duit, dibilang rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh dari mana? Duit orang. Justru dalam ilmu fikih Pak, babul luqatah itu berat kalau kita nemu sesuatu. Udah harus dikembalikan. Ini mah seneng banget. Allah tahu aja gue lagi kagak punya duit. Situnya aja yang GR bener. Ayo. Kemudian apa lagi? Wa fil akhirati illa juhdan. Kalau orang sibuk, sekali lagi sibuk Pak cuma ngurusin dunia. Kita hari ini bekerja, niatkan lillahi ta'ala, insya Allah jadi pahala. Masalah rizki gak bakalan ketuker. Apa kata Nabi dalam hadis sahihnya? Rasul katakan, innamad dunya qad khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Jangan khawatir dengan urusan dunia, karena dunia diciptakan buat kalian, tapi kalian bukan diciptakan untuk dunia, kalian diciptakan untuk akhirat. Artinya dunia ini buat bekal kita biar kita bisa bawa pulang. Kumpulin, cara ngumpulinnya gimana? Bukan ditabung, disedekahkan, dizakatkan. Surah 19 ayat 32. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, firman Allah mengajarkan kepada kita agar hidup berkah, salah satunya adalah salat dan juga tunaikan zakat. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Agar kita diberkahi, yang pertama salat 5 waktu, yang kedua zakat, kalau gak mampu zakat sedekah, yang ketiga wabarrom biwalidati, berbuat baik kepada ibu bapak. Simple hidup itu. Kita kadang dermawan sama orang, pelit sama keluarga. Kebalik Pak. Ya tapi saya sudah punya istri, memang kita berkewajiban kepada istri dan keluarga, tapi jangan lupakan kedua orang tua. Baik itu ibu bapak kita ataupun ibu bapak mertua kita, karena semuanya statusnya di hadapan Allah sama, nggak ada bedanya. Berikutnya apalagi kalau orang cuma mikirin dunia, cuma mikirin, ngakalin, apa yang akan terjadi? Wa alzamallahu ta'ala qalbahu hamman la yanqati'u anhu abada. Kalau orang sudah kesengsrem sama dunia, ternyata bingungnya nggak selesai-selesai.
bimbang aja, takut jabatan direbut orang, dan segala sesuatu kalau yang direkayasa sama Pak mengkhawatirkan. Coba kalau kita berusaha menerima, usaha aja. Karena dalam konsep hidup selalu ada menang, ada kalah, ada yang suka, ada yang benci, kan begitu. Kata seorang ulama salaf, salah satunya yang disebutkan oleh Abu Hamid Imam Al-Ghazali, inna likulli ahadin mubghidun wa muhibbun. Setiap seseorang itu pasti ada yang menyukai dan ada yang membenci. Konsep hidup sudah, ngapain kita repot pengen disenengin semua orang? Enggak bisa. Dibenci semua orang pun enggak mungkin. Manakala Anda kurang percaya, silakan pindah cari tempat ke tempat yang lain. Anda pasti ketemu dengan orang yang tipikal sama, cuma beda mulut sama budak mukanya doang. Konsep hidup mah sama Pak. Jangan berharap semua satu kantor seneng semua sama kita. Oh, enggak mungkin. Saya diajarin sama abah saya begitu dulu. Kau berada dimanapun, ingat bahwa kita ini ada yang suka, ada yang tidak. Apalagi orang yang tidak mengenal kita. Ya Pak, saya di sini dipanggil Ustadz. Coba kita ke Mekah sono. Dari sono mah kita kalau mau sholat ya dilangkain aja kepala kita dilangkain kok. Songong bener nih Ustadz lagi sholat palanya dilangkain. Kagak tahu dia. Kita dihormati itu karena orang tahu. Ya Pak, gak usah bermimpi semua orang suka sama kita. Dan konsep hidup memang seperti itu. Mubghidun wa muhibbun. Yang berikutnya apalagi kata Allah, manakala seseorang yang hanya ngurusin urusan dunia, wasughlan la yafrugu anhu abada, sibuknya enggak habis-habis. Dan dunia mah membosankan atuh Pak. Makanya kata Imam Al-Mawardi, al-malu ay ad-dunya malulun. Harta atau dunia itu membosankan. Hari ini Anda dapat, besok dibuang. Habis dicari lagi, kalau sudah ada dikemanain? Mikir aja coba. Dan dunia mah begitu Pak. Manakala harta kita tidak ada yang kita sedekahkan, mana punya kita sebetulnya? Yang kita pakai juga jadi kotoran, yang kita pakai jadi lapuk, yang kita makan jadi kotoran. Lalu yang punya kita yang mana yang mau dibawa pulang? Dan di dunia sini mah semua ditinggalin. Orang hebat, kita lihat coba. Fir'aun Pak, Fir'aun itu kan orang hebat Pak. Saking hebatnya ngaku jadi Tuhan. Yang bikin piramida siapa Pak? Hebatnya seseorang itu bisa dipuji sama orang pada saat dia hidup. Tapi hebatnya seseorang di sisi Allah adalah apa yang dibawa pada saat mati. Bukan disebut-sebut pada saat hidup. Sehingga kita kadang suka minta sama Allah, kadang. Padahal sebenarnya ini harus seterusnya. Setiap saat kita minta mati dalam keadaan husnul khotimah itu apa sih Pak? Penghujung pada saat kita mati. Bukan sukses pada saat dunia, orang muji kita, dan orang mah kagak tahu kekurangan kita. Yang tahu kekurangan kita siapa Pak? Bini sama anaknya. Bapak di sini jadi atasan, mohon maaf, sama bawahan cuma dipelototin doang juga ngikut perintahnya. Coba sama bininya. Karena mereka tahu apa yang kita punya dan apa yang kita kurang, betul? Pak, jangan-jangan tersinggung semua nih. Takut sama bini sama anak. Dan Rasul pernah mengatakan azhadun nas ahluhu wa jiranuhu. Orang yang paling susah diatur itu adalah keluarga dan tetangga terdekat. Kenapa? Mereka tahu siapa kita. Saya dianggap hebat di sini. Saya kan orang biasa Pak. Kita semua ini nggak ada orang yang paling istimewa di hadapan Allah. Sekali lagi, Allah itu maha baik sama kita karena keburukan kita ditutup sama Allah. Sehingga Rasul ngajarin sama kita baca doa Allahumma stur uyubana. Ya Allah tutupi aib kami. Kalau aib kita dibuka, kagak ada yang hormat sama kita Pak. Orang ngelihat itu kan cuma luarnya saja. Betul apa betul? Ya Pak. Saya ngajarin anak-anak tuh bocah-bocah di TPQ, gampang bener Pak, dipelototin aja nurut. Giliran anak sendiri, sekali ngomong, dua kali ngomong, apa sih Bah? Nah, begitu Pak kagak Pak? Pak,
Ngomong iya aja susah bener. Emang lumrahnya begitu. Jangan lupa, hidup di dunia kita hanya berusaha. Masih ingat gak beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan surah 66 ayat 11 bahwa sesungguhnya dua orang perempuan yang suaminya Nabi kok bisa masuk neraka. Istrinya Nabi namanya Wali'ah, itu istrinya Nabi Lut. Walihah istrinya Nabi Nuh. Di dalam Al-Quran kan Allah kasih contoh. وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ. Ayat ke-10, sorry. كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Pertanyaannya, kalau istrinya Nabi Nuh sama istrinya Nabi Lut masuk neraka, emang kagak dididik sama Nabi Nuh? Bukan kagak dididik, Pak, karena manusia hanya mengingatkan. Kita nggak bisa ngerubah orang, Pak, nggak bisa. Itu anak sendiri, istri sendiri, apalagi anak istri sendiri. Istri kan gennya juga dari orang tuanya, dari ibu bapaknya. Anak kita yang ada aliran darah dari kita, kalau susah mah susah aja kok. Ya putranya Nabi Nuh yang disebut Kan'an tenggelam juga karena tidak mau ikut dengan ajakan orang tuanya. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut kagak mau ikut ajakan suaminya, masuk neraka. Kenapa kata Allah? Enggak bakalan gue segan siapapun. Kalau di dunia kita segan, ini istrinya presiden loh. Ya. Ini anaknya presiden, segan bener kita. Kalau di akhirat emang ada. Semua yang menjadi hakim di sana tidak ada lagi kecuali Allah. Enggak ada MK di sana, enggak ada. Enggak ada MA, enggak ada yang belain. Silahkan saja kalian hidup di dunia semaumu, silahkan. Udah pasti mati. Allah mah kagak pandang bulu, Pak. Pandang bulunya ke siapa? Yang punya keimanan. Presiden kalau kagak beriman masuk neraka. Walaupun udah bubar, udah selesai kan kemarin kan? Ya tapi kan ada yang baru lagi. Saya mah cuma ngingetin doang, Pak. Dan kita mestinya pada saat diingatkan mestinya paham. Dan kita senang kalau diingetin orang. Pak jangan lewat situ Pak, ada anjing galak. Kok malah ngomel-ngomel sama kita? Orang apa namanya? Kagak waras berarti kalau begitu. Dunia itu hanya saling mengingatkan kita, Pak. Gak bisa kita ngerubah orang, gak bisa. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin. Boleh bimusaitirin, boleh bimusaitirin. Qiraahnya dua. Kita tidak bisa merubah. Bahkan di dalam surah Al-Hadid Allah katakan ketika Nabi Muhammad berkeinginan pamannya memeluk Islam, apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kau Muhammad tak bisa menunjukkan orang sekalipun orang yang kau cintai. Pamannya agak dikasih sama Allah. Karena kita manusia, apalagi kita Pak, manusia biasa, nabi saja. Ada beberapa doa, ada beberapa usaha yang tidak dikabulkan sama Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Kata Allah terserah gua lah. Lu biar ngotot kayak apapun, kayak kita ya. Berharap ada pemimpin yang jujur. Kata Allah ntar dulu, belum. Mau kita kekejek kata orang Betawi mah kagak bisa kita Pak. Betul apa betul? Malah kagak ada yang nyalonin lagi. Bukan keceplosan gua ngomong ya, habis kesel juga kita. Ada teman-teman kemarin, Ustaz udahlah coblos semuanya terserah ente lah kata saya. Itu mah urusan pribadi, bukan urusan akhirat kalau begitu mah. Kalaupun memang hidup kita harus memilih. Tapi kalau memang pilihannya tidak ada yang baik, karena nanti ada konsekuensi logis. Bapak jangan berpikir, biarin aja dia yang salah. Nah, kalau Anda memilih orang yang salah, memang Anda kagak kebagian dosanya. Halo? Apalagi dikasih duit. Udah kelar hidup kita Pak. Kalau memilih hanya cuma dikasih duit, mending kalau gede. 50.000, paling gede 300.000, belok juga.
Biasakanlah Pak, biasakan. Kita hidup di dunia nggak lama kok. Nggak lama hidup kita di dunia tuh. Apalagi hari ini waktu cepat banget ya. Rasul pernah memprediksi Pak, nanti menjelang dunia ini hancur. Ini kan dunia ini udah mau hancur Pak. Kalau beberapa bulan saya sampaikan ciri kehancuran tatanan masyarakatnya kan sudah ada. Di antaranya adalah wa yu'adzamu rabbul mal, diagungkannya orang yang punya duit, ya kan? Hari ini mau jadi pejabat, mau jadi apapun, kalau punya duit pasti jadi Pak. Nggak perlu cerdas, nggak perlu pinter, ya kan? Ya Pak? Pak? Iya kagak sih? Bang, iya aja susah bener. Bantuin saya, jangan ngomong sendirian mulu. Iya. Tinggal iya aja susah banget. Itu kata Nabi. Lalu apa lagi kata Nabi? Ciri kehancuran fisiknya dunia itu al-waktu as-sanah kasyahar. Waktunya kalau setahun itu seperti sebulan. Asyahar kal asbu. Satu bulan seperti satu pekan. Satu pekan al-asbu kal yaum. Satu pekan seperti satu hari. Satu hari seperti 1 jam. Sekarang coba. Baru aja duhur. Letak bentar, megang komputer, ngerjain tugas, Allahu Akbar, asar lagi. Kalau dulu Pak, kalau dulu malamnya panjang, siangnya pendek. Sekarang mah sama, malamnya pendek, siangnya pendek. Subuh jam 4 lewat 12 menit di utara. Siangnya juga sama, uber-uberan, zuhurnya jam 12 kurang. 11.43, 11.41, asarnya jam 3 kurang. Nah kalau dulu, kalau malamnya panjang, siangnya pendek. Sekarang sama-sama pendek. Yang lebih parah lagi, banyak orang yang otaknya pendek. Ya Pak, emosi melulu. Udah orang emosi mah pendek Pak, sumbunya pendek bener. Cepet nyala. Oke, lanjut saja. Wa amalan la tushgiluhu abadan. Orang-orang yang hanya memikirkan urusan dunia, kata Allah, yang pertama kebingungannya nggak pernah putus, sibuknya juga nggak pernah selesai, kemudian cita-citanya tidak akan pernah terpenuhi. Dan cita-cita dunia mah cuma sebagian doang Pak. Nggak ada dunia itu yang sempurna, nggak ada. Kalau kita usaha, ada nggak yang 100%? Nggak ada Pak. Kalaupun kita berhasil, tapi kan beberapa persennya bukan usaha, doa. Sehingga dalam berusaha mesti berdoa. Kalau dikabulkan 100% itu bukan usaha kita Pak, karena ada doa. Sehingga usaha tanpa doa juga sombong. Nah doa doang tanpa usaha, omong kosong namanya. Berdoa saya biarin aja dah, rezeki mah udah diatur sama Allah, gue mau malas kerja. Ya silakan lapar semua setiap hari. Dan kedua ada usahanya. Usahanya usahakan sesuai dengan aturan yang dikasih aturannya sama Allah. Karena aturan Allah itu tidak pernah merugikan kita. Enggak pernah Pak, yakini betul. Kalau aturan manusia ada yang menguntungkan mereka. Bahkan kalau posisi atas sama bawah, aturan itu pasti menguntungkan yang atas, enggak mungkin menguntungin yang bawah. Dan Allah mah enggak begitu bikin aturan, jelas Pak. Kalau Anda baik, balasannya baik. Anda buruk, kagak ada yang ketuker Pak, nggak ada. Sehingga kadang-kadang kita lupa pernah melakukan kebaikan. Sudah puluhan tahun kita melakukan kebaikan, tahun ini baru dibalas sama Allah. Kenapa? Karena Allah nggak pernah lupa sama kebaikan kita. Begitu juga Allah nggak bakal lupa dengan keburukan kita. Nggak bakalan. Lakukan kebaikan di mana saja, hindari keburukan di mana saja, karena Allah tahu dan ingat sampai kapanpun. Memang kita baru 2 tahun, 3 tahun udah dibantu orang awalnya, udah lupa sama yang bantuin. Ya, kecuali kalau keburukan biasanya membekas, melekat dalam hati. Gue dulu disakitin sama dia, sampai sekarang gue masih ingat. Tapi kalau ada orang berbuat baik sekali salah, hilang kebaikannya. Manusia kadang begitu Pak, betul-betul. Betul apa betul? Ngaku juga akhirnya. Wa amalan wa faqran la yanalu ghinan abada. Orang yang cuma ngurusin dunia itu nggak pernah kaya ternyata Pak. Nggak pernah kaya. Wa faqran la ghinan. Hidupnya butuh terus, fakir terus. Apalagi kalau muncul sifat serakah.
Gak cukup duit sekian, akhirnya ngambil punya orang, korupsi. Itu tandanya bukan orang kaya dong Pak. Ya Pak, apalagi kalau kata Nabi, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya raya bukan karena banyak harta, karena banyak orang yang banyak harta ternyata enggak kaya. Miskin hati, miskin perasaan, miskin adab, miskin segala-galanya. Ya Pak, jadi orang kaya bukan yang banyak harta, tapi yang kaya jiwanya. Berapa banyak orang yang tidak begitu banyak hartanya, tapi jiwanya terbuka, bisa bantu orang. Ya Pak? Tapi kalau orang banyak harta, jiwanya tidak besar, tidak kaya, sulit mengeluarkan bantuan. Padahal bantuan yang kita keluarkan, hakikatnya bukan punya orang, justru punya kita. Ayo berbuat baiklah, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling mengingatkan tidak melakukan keburukan. Walaupun kadang kita masih melakukan keburukan, dan kita tidak sepenuhnya melakukan kebaikan. Jangan berhenti ngajak orang baik Pak, walaupun kita tidak semuanya kebaikan itu kita kerjakan. Jangan berhenti, karena tugas kita wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ustaz, saya bukan ustaz. Jangan nunggu jadi ustaz kalau mau berbuat baik. Dan semua orang kalau jadi ustaz semua mah sepi job saya Pak. Saking banyaknya ustaz gitu ya. Ceramahin, lu ngomong apa sih? Depan gue udah tahu, kan begitu. Manusia punya tempat masing-masing. Ayolah, seburuk apapun kelakuan kita, tapi jangan berhenti mengajak orang kepada kebaikan. Kalaupun ada orang nyinyir, lu baru ngaji 2 kali aja udah ngajak-ngajak gua baik. Baik dulu aja. Kapan kita baiknya Pak? Kalau kita hanya mengukur untuk kebaikan kita terus menerus, tapi kita tidak mengajak. Kan begini Pak, konsep dalam mengajak orang, kita selalu melakukan kebaikan, terus kita ngajak orang kebaikan, kan ada pahalanya. Setidaknya ada pahala Allah yang diberikan kepada kita karena kita mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Kalau kita melakukan sendiri amal gak cukup Pak, gak cukup. Amal kita gak cukup. Ya, waktu kita cuma 60-70 tahun di dunia, itu pun kalau nyampe. Di akhirat kan selamanya Pak. Bagaimana mau cukup kalau tanpa fadl, tanpa kelebihan Allah, tanpa rahmat Allah, gak bakalan cukup Pak. Sorga itu kan selama-lamanya Pak. Dan selama-lamanya kita kagak tahu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Dunia kan sudah diprediksi sama Nabi. Amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur-umur umatku antara 60 atau 70. Wa qalilun man yatazawwaju minhum. Sedikit sekali orang yang umurnya lebih daripada 70. Presiden Indonesia 73 ya. Nah, itu udah bonus 13 tahun. Ya doain aja mudah-mudahan panjang umur Pak. Doain yang bagus-bagus kalau ngedoain, jangan ngedoain mati. Ya. Dan mati maka kagak bisa didoain Pak. Gak bisa didoain, kagak bisa ditolak. Yang namanya mati pasti datang kapanpun. Ya terserah datangnya dengan cara apapun, yang jelas kematian sudah ditentukan sama Allah. Berikutnya apalagi kata Allah? Tankusu kulla yaumin min umurika wa anta la tadri. Ini yang harus kita ingat. Umurmu aku kurangi setiap hari dan kau gak pernah memahaminya. Memang kita paham umur kita dikurangin. Sebenarnya kan kita ngerti, cuma kadang-kadang ya itulah karena hidup dunia ini terlalu menyibukkan, akhirnya justru malah ada orang ulang tahun tepuk tangan. Seneng banget, panjang umur. Panjang umur dari mana umur lu dikurangin? Ayo Pak. Pak, kalau kemarin umur kita 50, sekarang 51, emang itu bertambah? Udah berkurang. Itu kata Allah. Kulla yaumin tankusu min umrika wa anta la tadri. Aku kurangi umurmu setiap hari dan kau tidak pernah tahu. Artinya dalam sehari itu berapa yang mau dikurangin sama Allah? Kan kita kagak tahu. Ke depan sehari lagi, 2 hari lagi, mari sahak, 2 hari yang lalunya masih ngajar, 3 harinya meninggal dunia. Itu artinya sudah dikurangi umurnya. Contoh doang Pak, contoh doang. Ya bukan demen sama mari sahak. Contoh aja, siapapun kita, orang yang berkuasa sekalipun, orang yang soleh sekalipun, ya kalau waktunya mati, mati aja. Enggak ada kok
batasan yang kita bisa tahu kapan kita mati. Di akhir surah Luqman coba dibaca. La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita ini tidak akan pernah tahu mati di mana dan penyebabnya apa. Berbahagialah orang-orang yang sudah mati yang kondisinya husnul khotimah. Kita minta terus sama Allah. Sudah jam 1 kurang 15 menit. Insyaallah bulan depan kita lanjut. Ini masih ada separuh lagi hadisnya. Ya, yang penting kita saling mengingatkan bahwa dunia akan kita tinggalkan. Jangan terlalu sibuk sehingga melupakan yang punya dunia. Anda mau mencari rezeki, jangan lupa yang punyanya ditemui. Sholatnya jangan ditinggalkan. Jangan mengatasnamakan cari rezeki, tapi yang punya rezekinya kagak pernah ditemui. Payah kita Pak nanti di akhirat. Minimal sholat berjamaah kita lakukan, sedekah ya kita lakukan minimal sepekan sekali lah. Hari Jumat keluarkan duit kita, insya Allah nggak bakalan miskin Pak, nggak bakalan. Dan harta manakala disedekahkan bukan berkurang, justru bertambah. Niatkan dari sekarang, saya mau sedekah setiap hari Jumat, saya mau sedekah setiap zuhur, silakan. Itu punya Anda, bukan punya saya, dan bukan punya orang lain. Semua apa yang kita keluarkan, hakikatnya itulah yang punya kita. Surah 16 ayat 96, nanti dibaca saja. Terima kasih, semoga kita selalu berada dalam rahmat dan keberkahan, dan kita selalu minta kepada Allah untuk dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. Nas'aluka bisalamati wal afiyah wa husnul khotimati indal maut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Akhirul kalam billahi ridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.